Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang menjelaskan materi ke-9 yaitu tentang perspektif Al-Quran terhadap agama-agama pra-Islam, dan kami dari kelas Al-Quran dan Hadis kelas B yang beranggotakan saya sendiri Isa Jaisullah Hamid, NIM 202014001403, kemudian ada Syahrizal Muhammad Nurjaya, nomor induk mahasiswa 202014001030, dan kemudian ada Ilham Ardi Pratama, nomor induk mahasiswa 202014001469. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Sebelumnya, sebelum kita menjelaskan perspektif agama pra-Islam menurut Al-Quran, kita harus tahu dulu apa sih itu agama. Secara bahasa, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Lalu, pengertian secara istilah, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, dengan manusia serta lingkungannya. Lalu, bagaimana pandangan Al-Quran tentang agama sebelum Islam? Disebutkan yaitu Al-Quran menyatakan semua agama yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad pun pada hakikatnya adalah agama Islam. Namun manifestasi yang beraneka ragam, yang inti dari semua itu adalah pengabdian kepada wujud yang satu yaitu Tuhan. Lalu beberapa agama sebelum Islam. Yang pertama, agama Semitik, yaitu adalah mengacu pada agama Abrahamik. Dalam sejarahnya, agama Semitik terdiri dari agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Ketiga agama itu adalah sama-sama mengenal sosok Ibrahim, lalu juga memiliki kitab suci masing-masing. Yang kedua, Brahmanisme. Brahmanisme atau dikenal dengan Weda Brahmanisme diyakini sebagai agama tertua di dunia. Mengingat kepercayaan ini sudah ada sejak 800 800 800 Masehi, agama ini meyakini kekuatan alam berasal dari para dewa dan dewi. Beberapa di antaranya adalah dewa matahari, dewa api, dewa angkasa, dewa Siwa, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya adalah agama Hindu. Hindu sering dianggap sebagai agama tertua yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Persebarannya berasal dari lembah Sungai Indus, Pakistan modern. Hinduisme tidak memiliki pendirian atau teks tunggal, tetapi menggabungkan beberapa tradisi dan kepercayaan kuno. Berikut contoh ayat yang menjelaskan mengapa ada agama selain Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 48, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, saya dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah menghendak menguji kamu, menyangkut anugerahnya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebajikan. Pemaknaan serupa terdapat dalam surat Hud ayat 18. Jikalau Tuhan menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Tapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Dari beberapa ayat tersebut, setidaknya dapat diambil 3 fakta terkait dengan agama-agama pra-Islam, yaitu yang pertama, kesatuan umat di bawah satu Tuhan. Yang kedua, kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan yang terakhir, para wahyu atau kitab suci dalam mendamaikan perbedaan di antara berbagai umat beragama. Sebagai penutup, agama sejak dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW hanya disebut Islam, sedangkan ajaran-ajaran lainnya bersifat dinamis. Keuniversalan agama-agama yang ada dalam Al-Quran membawa misi satu, yaitu agama Tauhid. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak berarti menganulir agama-agama terdahulu. Al-Quran dalam menyebutkan agama-agama pra-Islam dengan sangat tegas, khususnya terhadap kaum Yahudi. Konteks yang digunakan adalah terkait bagaimana psikososio penganutnya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dalam konteks yang umum, umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dimana sejatinya agama-agama sebelum Islam itu sebenarnya sejatinya adalah
tetap menuju pada agama yang satu, yang kemudian datangnya Islam untuk menyempurnakan yang ajaran-ajaran yang hilang dan belum sempurna, yang kemudian disempurnakan dalam Islam dan tidak dapat dirubah ajarannya hingga akhir zaman nanti. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.